Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dadi di channel LDTP. Di playlist video pembelajaran ketenaga listrikan, saya akan membahas seputar tentang ilmu di bidang ketenaga listrikan ya, khususnya anak SMK. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas yaitu kisi-kisi dari soal LKS SMK. Kalau di sini sih dikatakan ini LKS SMK ke-29 Provinsi Jawa Tengah. Ini saya juga dapat dari rekan sejawat ya. Jadi ada yang bilang ini adalah kisi-kisi LKS tingkat nasional yang dilaksanakan secara daring ya. Nah, jadi ini baru pertama kali mungkin ya LKS dilaksanakan secara daring, di mana setiap peserta itu hanya dipantau melalui video conference ya, namun dia tetap mengerjakan pekerjaan mekanik ya, electrical installation, yaitu mata lomba yang mengkompetisikan siswa pada pekerjaan instalasi listrik ya, baik itu instalasi listrik untuk motor listrik, untuk penerangan, dan juga instalasi tenaga listrik. Di sini kalau kita lihat ini petunjuk umumnya ya, jadi baik untuk modul A dan modul B ya. Nah, kita coba lihat di modul A-nya saja. Jadi ini pengerjaannya 3 jam durasinya ya. Kemudian tentu saja ada pekerjaan, salah satunya itu programming, commissioning ya. Itu sudah pasti akan diujikan di sini ya. Jadi 3 jam ini itu sudah meliputi pekerjaan mekanik, commissioning, juga programming. Kemudian ini kriteria penilaiannya, ini nilainya. Jadi ternyata yang lebih besar itu justru di modul A ya. Jadi di modul A ini nilainya atau skornya itu lumayan besar, yaitu maksimumnya 73, dan yang modul B nya 17, sehingga totalnya 90. Kemudian kita coba langsung ke layoutnya saja mungkin ya. Nah, ini untuk layout di modul A ini adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini bidang kerjanya ya. Ini kalau kita baca menurut informasinya gridnya 100 mili kali 100 mili, berarti kalau 100 mili itu berarti 10 cm ya. 10 cm berarti totalnya ini 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi untuk di sisi ini ada 6, di sini juga 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian ke atasnya 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, berarti untuk yang kiri ke kanannya itu adalah 1200 mili. Kalau yang ke atasnya itu 800 mm ya. Nah, untuk layoutnya sendiri kita bisa lihat ini ada A1. A1 itu base plate ya, 320 mili kali 420 mili. Ini kalau waktu itu siswa saya pernah iseng-iseng mencoba A1 ini bentuknya ya baki gitu ya, baki panel. Jadi kalau teman-teman punya panel, ini bisa cari bakinya saja. Ukurannya memang tidak standar ya, jadi mungkin bisa menyesuaikan saja. Saya lupa panelnya ukuran berapa ya. Yang bakinya itu, base plate-nya itu mendekati ukuran ini. Pokoknya ini hanya base plate saja ya. Jadi hanya baki panel saja. Kemudian untuk komponennya dia tidak pakai untuk wiringnya ya, terutama di base plate ini tidak menggunakan kabel duct, sehingga kabelnya itu menjuntai langsung dari komponen ke komponen ya. Misalkan dari Q 0 itu bisa dari sumber keluar ke Q1 ya,
dia langsung saja menggunakan kabel ya di jumper-jumper, termasuk ke smart relay, kontaktor ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang selanjutnya yang warna ungu ini dia adalah kabel DAC ya. Kabel DAC ini, untuk kabel DAC ukurannya itu adalah 50 kali 50 ya. Kemudian yang hijau itu adalah pipa konduit PVC ya. Biasanya untuk elektrikal itu ukurannya 20 mm ya, dan di sininya tentunya ada adapter pipa, dan yang lainnya mungkin seperti yang ini itu adalah kabel gland ya. Jadi ini untuk untuk kabel. Nah, yang biru ini adalah kabel ya. Yang biru ini NYM. Untuk yang ke L1 itu NYM-nya isi 2. Untuk yang pos ini itu adalah power supply, terminasinya ada 5, yaitu pasa R, pasa S, pasa T, netral, dan grounding. Jadi kabelnya intinya atau isinya ada 5. Kemudian untuk yang ST ini kalau di sini disebutkan saklar tukar. Kemudian B2 ini box berserta dengan pilot lamp 3, H1H2, pilot lamp H1H2H3. Kemudian SK itu stop kontak. Kemudian yang B1 itu adalah control box, dimana isinya itu adalah push button ya. Push button ini nanti digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan motor. Kemudian untuk di baki itu ada key 0, key 1, F1, F2. Key 0 itu adalah LCB ya. Jalurnya itu mungkin dari pasa ya, dari power supply masuk ke key 0, kemudian keluar ke key 1. Key 1 ini nanti menyuplai ke K1, K2. Kemudian nah untuk F1 ini di jumpernya di atas ya. Kenapa di atas? Karena kalau misalkan ada hubung singkat itu seharusnya yang misalkan ya, kalau hubung singkat itu seharusnya terutama di motor ya, apabila motor ada trouble itu harusnya hanya key 1 saja yang jalan ya. Jadi untuk F1-nya itu seharusnya dia tetap bisa nyala ya. Nah, ini untuk F1 itu kalau interpretasi saya, F1 ini diambilnya bukan dari output dari key 1 ya, tapi F1 ini mengambil dari output key 0. Kenapa ngambil dari key 0? Karena apabila kita mengambil dari output key 1, apabila ada trouble di instalasi motor, maka ini rangkaian untuk F1 ke smart relay ini akan mati ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan langsung dari key 0, ini dia walaupun mungkin input dan outputnya masih berjalan misalkan ya ketika ada trouble, tapi di sini di K1 K2 itu pengamannya ada thermal overload sejumlah 2 ya. Jadi seharusnya apabila ada trouble di motor itu bisa ditanggulangi dulu oleh thermal overload. Nah, apabila tidak bisa ditanggulangi overload, harusnya bisa ditanggulangi oleh key 1 ya. Dan kalaupun mungkin ada hubung singkat antara pasa, bisa dihandle oleh key 0, ataupun key 0 ini adalah LCB, dia bisa menghandle tegangan sentuh. Jadi seharusnya ya ini digunakan hanya untuk mengamankan smart relay saja. Sedangkan untuk F2 ini kalau di soal harusnya dia mensuplai ke penerangan, yaitu saklar tukar melayani satu lampu. Nah, mungkin di sini penjelasannya ya. Jadi apa yang saya jelaskan barusan ini lebih jelasnya ini ya. Jadi key 0 itu untuk pengaman utama ke semua rangkaian. Untuk key 1 itu pengaman khusus untuk rangkaian daya motor. Sedangkan untuk F1 itu pengaman rangkaian kontrol atau smart relay. Dan F2 itu untuk pengaman instalasi penerangan, yaitu stop kontak dan juga stop kontak dan juga saklar tukar
plus lampu. Nah, ini sudah jelas ya untuk komponen pengamannya ya. Kemudian ini untuk fungsi projectnya. Yang pertama ya, ini ST ini saklar tukar, itu untuk mengendalikan L1 ya. Ini jelas kalau dari interpretasi saya, saklar tukar ini hanya berfungsi, atau saklar tukar ini berfungsi untuk melayani satu lampu ya. Dua saklar tukar ini hanya melayani satu lampu, di mana kalau kita ketahui saklar tukar itu seringkali disebut saklar hotel. Jadi saklar tukar ini, misalkan di saklar tukar 1 kita nyalakan ya, lampu L1 menyala. Kemudian di saklar tukar yang kedua itu bisa mematikan ya. Dan sebaliknya, ketika saklar tukar ini mematikan, saklar tukar 2 mematikan lampu L1, ketika kita di posisi saklar tukar 1 yang ini ya, lampu ini bisa kita nyalakan ya. Ini rangkaian basic ya, jadi bisa dicari di Google. Kata kuncinya adalah dua saklar tukar melayani lampu. Nah, rangkaiannya kurang lebih yang ini ya. Jadi teman-teman bisa gunakan yang ini saja untuk di soal yang bagian saklar tukar. Kemudian kita sekarang langsung ke kontrol motor. Untuk kontrol motor, nah kita lihat ini ada 3 tombol ya, yaitu S1, S2 dan S3 ya. Kalau dilihat dari kontrol box di sini ada S1, S2, S3. Nah, di sini untuk S2 dia berfungsi sebagai off ya. Jadi kalau misalkan kita lihat yang merah ini, dia fungsinya untuk off, sedangkan untuk yang S1 ya, yang atasnya, dia ketika ditekan maka akan menjalankan, ketika S1 ditekan maka motor listrik akan berputar ke arah kanan atau forward selama 2 detik dengan dibarengi kondisi lampu H1 ya, pilot lamp H1 yang di atas dia blink ya. Blink itu bahasa Indonesianya ngedip ya. Nah, ngedipnya itu misalkan kita atur 2 detik atau 1 detik ya, itu terserah ya. Jadi kalau yang saya pahami di sini, H1-nya itu tidak standby tapi ngedip ya, mengikuti durasi yang sudah ditentukan untuk kendali motornya, yaitu 2 detik. Jadi motor berputar forward selama 2 detik, maka pilot lamp H1 itu ngeblink juga selama 2 detik. Setelah 2 detik dia mati. Nah, setelah 2 detik motor berputar forward, maka H1 blink ini juga mati, motor juga mati. Nah, matinya ini motor berlangsung selama 2 detik ya. Jadi 2 detik nyala, 2 detik mati. Kemudian setelah 2 detik mati, motor akan berputar reverse ya. Nah, saat reverse ini dia sama 2 detik, kemudian dibarengi H2 ya. Jadi pilot lamp H2-nya yang nyala sekarang. Kalau tadi H1, sekarang H2. Nah, kemudian setelah 2 detik nyala, H2 blink mati, motor reverse juga mati, kemudian motor off selama 2 detik. Proses berulang terus ya sampai S2 atau tombol off ditekan, baru dia berhenti ya. Seperti itu. Kemudian untuk S3 ya, S3 ini dia awalannya itu sebaliknya dari tombol S1. Jadi dia harus berputar reverse ya, dengan durasi yaitu lebih lama 5 detik, juga dibarengi dengan H2 blink ya. Jadi H2 dulu ya, sekarang motor reverse dulu 5 detik, juga dibarengi H2 ya, pilot lamp H2
kondisi blink ya. Baru setelah 5 detik dia mati motornya, H2 nya juga mati 5 detik ya, baru nyala lagi dan berubah kondisinya jadi forward, berputarnya forward 5 detik, kemudian H1 ngeblink lagi kayak tadi cuman durasinya 5 detik, kemudian setelah 5 detik baru motor off 5 detik, dan proses sama berulang terus sampai S2 atau tombol off ditekan seperti itu. Nah setelah itu baru yang selanjutnya H2 ya. H2 ini adalah pilot lamp juga yang di sebelah atas ya. B2 di sini, B2 itu indikator box threshold ya. Jadi H2 ini akan ngedip ya. Blink itu ngedip ketika overload atau thermal overload bekerja ya. Jadi kalau misalkan kita menjalankan motor terus ada trouble ya, maka si overload ini akan jalan dan H2 ini akan ngeblink, dan tentunya harus mematikan semua rangkaian. Jadi ketika Tor jalan, H2 blink menyala, maka S1 ditekan itu nggak bisa, S3 ditekan tidak bisa, apalagi S2 ya. Jadi fungsinya hanya seperti itu ya. Cukup sederhana sebetulnya ya, tapi mungkin kalau misalkan tadi kita lihat dengan kondisi waktu 3 jam pengerjaannya ya, termasuk mekanik ya, wiring, mungkin ya kalau yang mungkin masih bingung lumayan lama sih ya, nggak akan bisa lebih dari 3 jam seperti saya misalkan ya gitu. Tapi ya itu tergantung pemahaman setiap orang dan skill setiap orang. Menurut saya sih mungkin bisa saja ya selesai, karena itu juga mungkin kisi-kisi ini juga hasil perhitungan ya, hasil dari perkiraan dan berbagai pertimbangan. Nah sekarang saya akan bahas langsung ke programnya ya. Jadi untuk programnya ini di sini kan karena rangkaian ini menggunakan smart relay ya, maka dia harus diprogram. Nah kebetulan yang smart relay yang saya pakai ini adalah smart relay dari Schneider, yaitu Zelio ya, programnya Zelio. Nah ini sudah saya buka ya. Jadi ini adalah programming dari soal yang tadi ya. Totalnya saya sudah membuat ini 36 row ya, lumayan banyak ya, lumayan banyak, tapi kalau saya lihat fungsinya sudah sesuai dengan apa yang dijabarkan di soal ya. Nah kita coba simulasikan dulu supaya bisa melihat apakah fungsinya betul atau tidak ya. Kita klik S, kemudian kita running. Nah kita coba untuk menyalakan dulu forward ya. Nah ini kebetulan untuk inputnya ini sudah saya set untuk forward I1, untuk off I2, untuk reverse itu I3, kemudian untuk I4 itu TOR, dan sisanya tidak ada ya. Jadi hanya 4 input ya. Kemudian untuk outputnya itu untuk Q1 itu forward, untuk Q2 itu reverse, untuk Q3 itu indikator TOR, untuk Q4 itu indikator forward, untuk Q5 indikator reverse. Nah yang lainnya tidak ada, jadi hanya 5 output ya. Oke, langsung saja kita operasikan di mode yang pertama, yaitu yang forward, dimana motor akan menyala 2 detik, H1 nya blink, kemudian mati 2 detik, reverse 2 detik, dan seterusnya. Nah perhatikan ini ya, ini indikator forward, dan ini H1 nya ini H2 ya, reverse. Nah 1, 2, mati 2 detik, nyala 2 detik. Nah supaya lebih jelas kita lihat di sini ya. Nah
nyala, mati 2 detik, nyala 2 detik, mati 2 detik, dan seterusnya ya. Nah, ini function blocknya. Di sini saya menggunakan 4 timer untuk setiap mode ya, mau awalan mode forward atau maupun mode awalan reverse. Nah, kita tutup dulu. Nah ya, kalau misalkan kita tekan off, dia mati ya, dia mati. Nah, sekarang kita ke mode reverse terlebih dahulu, maka yang jalan harus reverse dulu. Nah, ini dia reverse dulu, H2 ya, yang indikator reverse-nya blink ya. Baru yang ini ya, ini 5 detik ya, jadi agak lama. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita lihat di timernya. Nah, menghitung mati 5 detik, kemudian nyala lagi 5 detik. Nah, terus seperti itu sampai tiba pada di kondisi kalau saya tekan off, mereka akan mati semua ya. Kemudian yang terakhir, kita akan menguji TOR ya, atau thermal overload. Kita klik misalkan forward ya. Nah, ketika ini jalan, nah kita misalkan tekan pas jalan ya. Nah, dia ngeblink ya. Ini indikator TOR-nya blink ya, terus ngedip. Nah, kalau misalkan kita tekan forward, harusnya tidak bisa ya. Reverse juga tidak bisa. Jadi I4 ini benar-benar menstop rangkaian sehingga motor tidak bisa dikendalikan ya. Kalau kita reset, nah, baru kita bisa menjalankan kembali kendali motor listrik ya. Jadi seperti itu fungsinya, ini programnya ya. Kemudian kita coba breakdown sedikit lah ya, bagaimana saya membuat program ini. Program ini tergolong panjang ya, lumayan ribet ya. Kalau menurut saya sih ribetnya, mungkin ada orang lain yang lebih jago. Kayaknya ini bisa disederhanakan ya. Nah, tapi kalau saya analisa di sini dari soal ya, pada setiap kondisi ini sudah pasti dibutuhkan fungsi timer ya. Sudah pasti dipastikan fungsi yang dibutuhkan itu timer ya, baik itu di kondisi forward dan reverse, termasuk juga di lampu ya. Dia blink kan ya. Nah, blink ini kan ngedip tadi, dia butuh semacam timer yang berguna untuk menyalakan dan mematikan lampu ya, supaya kondisinya blink. Nah, kita kembali lagi ke Jelioshop. Nah, di sini saya menggunakan timer sejumlah 11 ya, dimana 8-nya itu digunakan untuk kondisi forward dan reverse ya, dimana untuk T1 sampai T4 itu saya gunakan untuk pada kondisi forward ya. Bisa teman-teman lihat, ini T1, T2, T3, dan T4 ya. Jadi ini di rangkaian forward ini saya menggunakan 4 timer ya, sehingga tadi pada kondisi nyala 2 detik, mati 2 detik, bisa terhitung waktunya ya. Kemudian untuk yang reverse juga sama ya, tapi beda timernya ya. Jadi untuk yang reverse itu saya menggunakan T5 sampai T8, sedangkan untuk T9 itu saya gunakan untuk T8, T9 itu kalau nggak salah, ini sorry, T9 itu saya gunakan untuk TOR ya. Kemudian untuk TA dan TEB nya juga itu sama ya. Jadi saya menggunakan TA dan TB nya itu untuk indikator ya. Jadi ya ada yang indikator forward dan indikator
reverse ya. Karena memang harus ngeblink, jadi saya pisahkan timernya ya antara rangkaian forward juga dengan indikator ya. Mengingat ya tadi kalau misalkan kita satukan dengan rangkaian forward kan harus blink ya, harus blink kondisinya, sedangkan T1 ini hanya menghitung gitu ya. Saya gunakan untuk menghitung. Nah, kita langsung ke fungsinya ya. Kita lihat untuk T1 ini ya. Bisa kita lihat bahwa di sini fungsi timer itu sangat banyak ya. Di sini saya menggunakan fungsi off delay ya. Jadi ketika fungsi off delay ini dipilih ya, si coil dari timer ini ketika di trigger ya oleh tegangan dari input ya, itu akan merubah kontak timernya sendiri ya, yang asalnya misalkan dari NO ke NC ataupun sebaliknya. Jadi dia itu akan menghitung ketika timer mulai di trigger dan dilepas lagi, baru dia menghitung selama 3 detik ya. Jadi dia akan menyala selama 3 detik ya, baru mati gitu ya. Jadi trigger coilnya, baru dia menghitung ya. Trigger lepas, baru menghitung ya. Jadi ini high kemudian low lagi. Nah pada saat coilnya low, dia langsung timernya menghitung selama 3 detik dan menyalakan motor, baru mati. Seperti itu. Kemudian ya nanti di timer selanjutnya ya, ini timer untuk menyalakan ya karena dia off delay. Nah, untuk ini juga sebetulnya sama off delay ya, saya menggunakannya. Cuman di sini hanya tinggal permainan kontak ya. Jadi kalau kita fungsikan ya, kita lihat function blocknya. Nah, jadi timernya itu, setiap timer itu tidak boleh bergerak lagi intinya ya. Jadi setiap timer itu ketika sudah memenuhi waktunya itu tidak boleh jalan lagi, harus stop aja gitu ya. Jadi di sini timernya itu jangan sampai ke trigger ulang ya, si coilnya ini jangan sampai tertrigger ulang ya. Ini kita lihat T2, T3 langsung jalan, T4 kemudian nanti T2 lagi. Nah jadi intinya di rangkaian saya ini timer itu harus menghitung dan tidak boleh jalan kembali sebelum kondisi yang diinginkannya itu terpenuhi gitu ya. Jadi timer itu tidak boleh jalan berbarengan, harus satu per satu ya. Di sini perlu ketelitian untuk penggunaan NONC-nya ya, baik itu dari timer maupun internal relay ya. Nah, di sini saya menggunakan internal relay juga ya. Jadi karena key itu terbatas kontaknya, I juga sama, maka saya gunakan internal relay yang bisa mencapai 56 ya. Nah, lalu selanjutnya ya untuk gini ya, untuk rangkaian forward ini saya membuat 1 2 3 4 5 6 baris ya. Jadi 6 baris ini adalah rangkaian forward ya. Nah, sedangkan nanti kalau untuk rangkaian reverse supaya cepat, saya biasanya memblok ya rangnya dengan cara diklik nomor di sini, kemudian diblok
kemudian ditekan shift. Nah, kemudian saya copy ke bawah, di klik kanan dulu, di copy, kemudian nanti saya pindah ke misalkan di rang ini yang 025 ya, baru saya paste. Nah, setelah itu yang saya lakukan adalah jadi saya tinggal mengganti timer dan juga internal relay-nya. Nah, di sini mungkin teman-teman lihat ya, ketika di rangkaian forward ini kenapa tidak ada key ya. Nah, di rangkaian reverse juga sama ya, tidak ada key. Rangkaian reverse itu kan key 2, untuk rangkaian forward key 1. Nah, saya di sini tidak langsung men-trigger key-nya pada masing-masing ladder rangkaian forward maupun reverse, karena di sini di Jelio ini key itu tidak bisa double ya. Jadi misalkan di rangkaian forward di sini saya tempatkan key gitu ya, key 1. Nah, di rangkaian reverse di sini juga kan pasti ada key 1 ya, cuman kan dia kebalikannya saja. Nah, itu tidak boleh di sini ya. Jadi output ini tidak boleh double pada software ya. Jadi di program ini key-nya tidak boleh double untuk coilnya ya. Nah, ini yang aktif on-nya ini nggak boleh double, sehingga saya akali menggunakan internal relay ya. Nah, di sini saya menggunakan 6 internal relay ya. Nanti ada yang untuk ini ada 2 ya, ada forward reverse. Ini maksudnya jadi nanti ada sepasang untuk yang awalnya forward dulu baru reverse, nanti ada juga yang awalnya reverse baru forward dulu ya. Nah, keluarannya nanti baru saya tempatkan di sini ya. Nah, ini ya, yang ini ya, ini forward ya, saya tambahkan ini reverse. Nah, jadi intinya seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat di sini hanya ada M3 dan M5, kemudian ke forward ya. Kemudian ada M4 dan M6 ini untuk reverse ya. Nah, jadi ceritanya begini, kalau misalkan kita di awalan forward reverse dulu ya, berarti yang jalan misalkan M3 dan M4 gitu ya. Sedangkan kalau yang reverse dulu baru forward, kita bisa gunakan M6 dan M5 ya. Coba kita ke atas. Nah, ini yang di rangkaian forward itu M3 dan M4. Sedangkan yang di rangkaian reverse saya menggunakan M6 dan M5 ya. Seperti itu. Ini udah jelas kan ya, ini ada komennya ya, ada labelnya. Jadi seperti itu ya. Kita tidak harus menyimpan key 1 ini di rangkaian forwardnya gitu ya. Jadi kita cukup pakai internal relay, kemudian nanti kita tinggal keluarkan aja kontaknya ya. Kalau kontak kan dia banyak ya. Nah, seperti ini dia bisa banyak ya kontak, mau dibikin NO atau dibikin NC itu tidak masalah ya. Tapi intinya banyak ya, jadi kita bisa lebih dipermudah supaya kita nggak kehabisan memori mungkin ya. Saya juga kurang ngerti, tapi intinya ya, kenapa saya membuat seperti ini, karena key ini output dari smart relay ini tidak bisa double ya. Dia jumlahnya kan hanya 10 ya, dan tidak bisa double, artinya walaupun jalannya bergantian tapi kita tidak bisa langsung di sini langsung kita menjalankan atau men-trigger key-nya secara langsung ya. Jadi perlu internal relay untuk bergantian supaya tidak bentrok lah mungkin ya istilahnya. Yang saya pahami seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk rangkaian forward reverse-nya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, nah ini kenapa untuk op-nya dan tornya ini saya memparalelkan RT atau reset ya. Nah,
Jadi ceritanya riset ini kan dia untuk temennya juga sudah meriset ya. Jadi kalau misalkan ada yang kondisinya sudah 100 bisa dinolkan lagi. Nah, kalau saya berpatokannya dari situ ya untuk mematikan semua fungsi yang ada di rangkaian ini. Jadi ketika misalkan eh, saya jalankan forward ya. Nah, ini kan dia menghitung semua ya. Nah, walaupun memang kalau sudah berhenti dan tidak trigger harusnya dia diam ya. Tapi supaya bisa kondisi ke kondisi awal lagi atau supaya dia bisa trigger lagi, kalau saya di reset semua ya. Kita perhatikan. Nah, nanti ketika ditekan dia semua jadi 0 ya. Tapi tidak ada yang men-trigger ya. Maupun yang reverse juga sama ya. Nah, gitu. Jadi intinya untuk tombol off saya hanya cukup mereset semua timer sehingga tidak ada yang berfungsi dan tidak ada yang trigger ya. Gitu. Di Tor juga sama ya. Misalkan saya jalankan reverse, kemudian saya jalankan Tor ya. Cuman bedanya Tor ini dia Tor ini saya menggunakan symmetrical pleasure control held down, jadi perlu timer khusus yang ngedip indikator overload seperti itu ya. Jadi untuk programnya seperti ini ya. Sekali lagi ini programnya banyak dan mungkin ya membingungkan juga bagi yang melihat, tapi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua ya. Jadi sebetulnya program itu adalah permainan logika. Jadi setiap orang itu logikanya saya yakin beda-beda ya. Seperti contohnya saya dengan siswa ya. Awalnya mungkin siswa bingung ya karena mungkin belum belajar ya. Karena pandemi ini memang lumayan mengganggu proses KBM sehingga banyak materi ya termasuk fungsi timer seperti ini. Awalnya siswa yang belajar dengan saya juga bingung ini fungsinya ya kan, kalau kita lihat ini fungsinya banyak sekali ya timernya. Nah, awalnya dia bingung dan rangkaian di soal yang tadi itu salah gitu ya, fungsinya belum tepat gitu. Tapi setelah saya perlihatkan ini ya, walaupun panjang tapi akhirnya siswa saya ini bisa menyederhanakan programnya ya. Kalau saya mungkin ini timernya untuk satu fungsi itu 4, kalau nggak salah siswa saya itu bisa jadi 3 timer ya. Jadi artinya itu tadi, jadi setiap orang itu logikanya bisa berbeda ya. Jadi program ini tidak mutlak betul ya. Maksudnya program ini untuk fungsi ini mungkin boleh programnya seperti ini, tapi ada juga opsi yang lain yang lebih sederhana dan mungkin lebih irit memori gitu ya. Jadi ini mah hanya apa ya, rangkaian atau program yang merupakan pemahaman saya dan yang saya pikirkan ya seperti itu gitu ya. Itu mungkin saja tadi ya, kalau saya satu fungsi itu butuh 4 timer ya, tapi kalau siswa saya hanya cukup 3 timer gitu ya. Jadi programnya ya yang siswa saya akhirnya jadi lebih simpel ya. Awalnya tidak bisa, tapi setelah ya kita diskusi bareng lah gitu ya, oh ternyata timer itu macam-macam fungsinya. Oh, nah baru dia bisa logikanya itu mulai jalan dan dia bisa menyederhanakan program ya. Mungkin seperti itu saja untuk penjelasan dari kisi-kisi soal ini ya. Sekali lagi penjelasan saya ini tidak mutlak ya, jadi ini hanya bisa disebut review saja ya, dan ini sesuai pemahaman saya saja ya.
program setiap orang, logika setiap orang itu akan berbeda ya. Tapi intinya mungkin fungsinya bisa sama seperti itu ya. Jadi program beda, memorinya beda ya, memakannya. Tapi fungsinya sama seperti itu, dan waktu pekerjaannya juga akan berbeda pasti ya. Kalau yang saya mungkin agak lama, tapi kalau yang dikit itu jadi lebih sedikit juga waktunya ya, lebih cepat gitu. Oke, sekian untuk pembahasan kisi-kisi dari soal electrical installation ini. Semoga bermanfaat. Sukses terus untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.